Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berhadir pada acara latihan dasar hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk menyampaikan mengenai pemberian materi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, akan ada dua materi yang disampaikan oleh Dr. Gigi Kristina Dewi dan Dr. Gigi Muhammad Aminullah Majedi. Pemateri akan memaparkan materi selama kurang lebih 1 jam. Setelah pemateri selesai memberikan materi, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama para peserta latihan dasar. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk memberikan interupsi. Materi pertama kita pada hari ini bertema pengabdian masyarakat sesuai new normal, yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter gigi sekaligus wakil kepala Rumah Sakit Bayangkara. Selamat pagi, Dokter Dewi. Selamat pagi, Mbak Diva. Gimana kabar hari ini? Baik, dokter. Dokter gimana, dok? Alhamdulillah. Atas izin Allah ya kita masih dipertemukan ya pada pagi hari ini adik-adik sekalian. Iya, betul, dok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter, atas kesediaannya berhadir pada hari ini. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya izin dokter untuk membacakan CV dokter terlebih dahulu. Baik, silakan, Mbak. Ya, Dr. Gigi Kristina Dewi lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Februari 1980. Status beliau adalah menikah dengan 2 orang anak. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMUN 5 Surabaya. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di FKG Unair Surabaya. Lalu, pendidikan profesi dokter gigi di FKG Unair Surabaya. Lalu pada tahun 2005, beliau menempuh diklat Prajabatan Pusdikmin Polri Bandung, dan pada tahun 2014 beliau menempuh diklat PIM 3 Pusdikmin Bandung. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, beliau pernah menjadi staf medis Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada tahun 2003 sampai 2007, Kepala Instalasi Rawat Jalan pada tahun 2007 sampai 2010, Ketua Akreditasi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2007 sampai 2010, Ketua Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2007 sampai 2010, Kepala Urusan Divisi Subbidang Dokpol Bidokes Kalsel tahun 2010 sampai 2011, Forensik Odontologis Bidokes Kalsel pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Satuan Kerja Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2010 sampai sekarang, Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Banjarmasin tahun 2011 sampai 2014, Asesor Penyalahguna Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2012 sampai sekarang, Kasubdit Kespol Bidokes Kalsel tahun 2014 sampai 2016, Kasubdit Medum Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2016 sampai 2019, Koordinator Akreditasi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2017 sampai 2019, Ketua Tim dan Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2017 sampai sekarang, Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Banjarmasin 2019 sampai dengan sekarang, Asesor Internal Akreditasi SNARS Bidang Manajemen Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tahun 2019 sampai sekarang, dan Ketua Tim Manajemen Krisis Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada tahun 2020. Untuk piagam penghargaan sendiri, beliau pernah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2014 dan penghargaan Kapolda Kalsel atas tercapainya akreditasi paripurna Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Banjarmasin pada tahun 2018. Beliau juga pernah mengikuti organisasi yaitu sebagai pengurus Korpri PNS Polda Kalsel 2017 sampai sekarang, anggota pengawas wilayah PDGI Kalsel 2017 sampai 2020, dan PPID Polda Kalsel 2018 sampai dengan sekarang. Itulah CV dari Dr. Gigi Dewi. Sebelum mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Dewi, diingatkan kembali kepada seluruh peserta agar dapat memperhatikan dengan baik karena nanti akan diadakan post-test setelah sesi tanya-jawab. Langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai pengabdian masyarakat sesuai new normal. Kami persilakan kepada Dr. Gigi Kristina Dewi untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih Mbak Diva. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diva terkait dengan
sepak terjang saya ya rekan-rekan ya. Oh rekan-rekan enggak ya, kayaknya adik-adik aja ya. Soalnya saya dari lulus itu 2003, alhamdulillah saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya hijrah dari Surabaya ke Banjarmasin. Jadi udah alhamdulillah hampir 17 tahun ya. Alhamdulillah dari lulus sampai saya langsung ditempatkan di, maksudnya saya tidak PTT. Jadi mungkin coba di slide tadi Mbak yang terkait CV saya, jadi nanti biar kita sharing di sini biar adik-adik semua biar paham bahwa sebenarnya kita dokter gigi tidak hanya harus mengetahui gigi aja, tetapi pengalaman dari saya yang lulus 2003, saya mendaftar sebagai staf medis di Rumah Sakit Bayangkara. Pada saat itu masih kecil banget. Terus pengalaman pertama saya menangani pasien-pasien cukup sangat senang, menyenangkan, jadi pengalaman gitu ya. Dan selanjutnya saya dipercaya jadi kepala instalasi, jadi ketua akreditasi. Padahal saya sebenarnya basicnya cuma dokter gigi, bukan saya tidak mengambil S2. S2-nya baru saya ambil sekarang karena adik-adik harus paham bahwa pada saat kita lulus, kita harus memilih. Anda jadi apa? Apakah Anda jadi praktisi? Apakah Anda jadi PNS? Apakah Anda jadi spesialis? Itu dari pilihan. Nah, kebetulan saya memilih balance antara keluarga, pekerjaan, dan juga karir. Sehingga perlu rekan-rekan ketahui, kita sharing ya di sini, jadi kita biar nggak monoton terkait dengan materi, jadi kita sharing aja bahwa anak saya sudah kelas 3 SMA sekarang. Jadi 2003 saya menikah, pada saat saya dokter muda, belum dikukuhkan jadi dokter, sudah nikah. Dan pada saat menikah ternyata memudahkan jalan saya untuk cepat lulus. Saya lulus 5 tahun pas, jadi standar dari kelulusan dokter gigi di FKG UNER 5 tahun, jadi 10 semester saya lulus jadi dokter gigi. Nah pada saat itu, setahun kemudian saya memiliki anak, sehingga saya sama anak saya istilahnya tuh kayak adik kakak, karena saya memilih keluarga dan karir itu secara balance. Memang saya tidak istilahnya spesialis atau PhD atau apa, tapi saya bersyukur karena saya memilih kehidupan saya seperti ini. Dan selanjutnya karir akan berjalan dengan normal ya, karena nggak ada orang lagi. Jadi saya jadi ketua akreditasi, jadi ketua tim keselamatan pasien. Di sini ada KOR-DVI. Kalau adik tahu, adalah KOR-DVI itu adalah mengurusi terkait dengan disaster victim identification di kepolisian. Jadi kebetulan saya jadi KOR-DVI, kita lakukan suatu pelatihan tentang disaster. Alhamdulillah ya, di Kalsel ini cukup aman, nggak kayak di Jawa, tidak ada kecelakaan pesawat atau apa. Jadi saya membidangi itu. Dan juga saya sebagai dokter forensik odontologis. Jadi kita sudah pelatihan berkali-kali terkait dengan forensik dari segi odontologisnya. Dan juga saya sebagai tim pengadaan barang dan jasa. Nah di sini sebagai tim pengadaan barang dan jasa, kita harus ujian dulu nih Dek. Kalau kita tidak lulus, kita tidak bisa menjadi pejabat struktural terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini sangat sangat diverse, sangat diversity. Termasuk juga saya jadi asesor penyalahgunaan narkoba, karena nggak ada dokter lagi, dokter gigi pun jadi gitu loh, jadi asesor. Jadi kita mengasesor yang pecandu-pecandu narkoba atau apa. Jadi sebenarnya kita ini bisa kemana saja setelah Anda lulus. Dan Anda bisa pelatihan apa saja. Jadi jangan hanya terkungkung terkait dengan kedokteran giginya saja. Jadi menjadi wakil kepala rumah sakit, kepala subbidang di rumah sakitan itu sangat luas terkait dengan pengalaman adik-adik nanti setelah lulus. Jadi ini saya membuka ini terkait dengan kita harus open mind bahwa kita dokter gigi harus plus-plus. Yang Anda pelajari kuliah adalah bekal Anda untuk menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari. Jangan lihat gimana tumpatan kelas 1, kelas 2, tidak. Learning point-nya adalah Anda harus bekerja detail dalam setiap hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu yang learning point-nya. Dan juga kita teliti. Kita beruntung kita dokter gigi adalah
karena ketelitian kita punya art, kita punya ini, jadi kita urusan apa aja pasti akan beres karena kita mempunyai modal dasar itu. Jadi bukan hanya nanti tempatan kelas 2 harus pakai matrik apa-apa, tidak. Jadi sebenarnya landing point-nya adalah Anda mengaplikasikan terkait pengalaman tersebut di kehidupan sehari-hari. Baik, kalau ngomong ini nanti nggak selesai, silakan Mas Akbar, lanjut. Oke, oh mohon izin mundur lagi Mas terkait dengan judul ya. Oke, rekan-rekan perlu tahu, adik-adik, saya lupa, bahwa usianya jauh ya, tapi biar adik-adik aja ya. Bahwa sebenarnya new normal ini sudah nggak digunakan lagi sejak Juli. Sekarang kita pakai istilah adaptasi kebiasaan baru. Bahwa ternyata istilah new normal ini diartikan salah kata oleh masyarakat. Mereka menganggap ini normal, tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya, nanti apa tuh slide berikutnya, Mas Akbar? Oke, ini per tanggal 3 September 2020, bahwa ini yang dilihat jumlah terpapar COVID-19, lihat bahwa yang merah itu masih ada 3.600 kasus baru per tanggal itu. Jadi masih ada kasus baru terkait dengan paparan COVID. Sebenarnya ini belum selesai, pandemi ini belum selesai. Jadi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. COVID ini cukup membuat perekonomian kita menjadi agak terpuruk ya. Jadi kalau dari segi ekonomi ada minus terkait dengan apa? Resesi. Oke, ini ada asisten saya di belakang saya. Resesi ya, ada resesi 2 kuartal terakhir dia pertumbuhannya minus. Sehingga Indonesia harus berubah. Indonesia harus tetap bergerak dengan pandemi ini. Untuk bergerak bukan dengan cara normal seperti yang tadi istilahnya normal, tetapi dengan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya yang optimal. Jadi seperti Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, kebetulan rumah sakit rujukan COVID se-Kalimantan Selatan. Jadi meskipun rumah sakit kami kecil, adik-adik, alhamdulillah kami ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID se-Kalsel sejak Mei. Pada proses penunjukan gubernur pun sebenarnya kami sudah melaksanakan perawatan kepada pasien COVID sejak Maret akhir. Tapi kami urus, akhirnya terbitlah keputusan gubernur tersebut terkait dengan rumah sakit rujukan COVID se-Kalimantan Selatan. Jadi hal ini membuat kami harus cepat belajar terkait dengan penanganan pasien yang terpapar COVID. Ya, lanjut. Lanjut ya, oke, kita sharing aja, jadi mau refresh aja rekan-rekan. Aduh, rekan-rekan lagi, maaf ya, adik-adik. Karakteristik coronavirus disease itu adalah penyakit, sebenarnya karena dia COVID ini adalah penyakitnya, tetapi virusnya namanya SARS-CoV-2 ya, jadi virusnya ada jenis baru, belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi benar-benar kita sedunia benar-benar belajar dari virus ini, karena memang belum pernah ada. Ya semua karena Allah sudah menunjukkan ini, jadi kita tetap berikhtiar untuk mencari tahu terkait itu. Jadi pada umumnya ada gejalanya demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak. Tetapi rekan-rekan lagi, itu maaf ya, pada umumnya gejalanya ringan sedang. Jadi pasien-pasien kami pun itu kebanyakan tanpa gejala. Mereka yang bisa masih lari-lari, masih nyanyi-nyanyi. Jadi waktu awal saya menangani pasien COVID, sebenarnya yang diserang mereka adalah psikisnya. Karena mereka tidak bergejala. Dan karena pada awal itu pemeriksaan swab-nya lama banget. Jadi satu orang itu kalau swab-nya tanggal 1, baru keluar hasilnya itu tanggal 14 sampai tanggal 21. Jadi bisa dibayangkan pasien itu mereka sehat, tapi dia harus dikarantina sampai dia negatif. Itu sampai ada pasien saya yang itu 2 bulan di rumah sakit. Dan kebetulan saya sebagai konselornya untuk mengkonseling dia terkait dengan penurunan psikisnya dia. Jadi kita harus memberikan pelayanan terkait dengan psikis. Obat-obat vitamin sudah dikasih, tapi kalau dia psikisnya ngedrop, berhasilan perawatan tidak bisa optimal.
Jadi 15%-nya gejala berat, 5%-nya membutuhkan perawatan di ICU. Di kasus berat, kematian itu meningkat pada orang yang dengan kondisi penyerta, seperti penyakit jantung, DM, penyakit paru, hipertensi, kanker, dan juga adik-adik perlu tahu ternyata penyakit penyerta yang lain adalah obesitas. Obesitas, jadi jangan dianggap remeh bahwa banyak pasien yang tidak punya komorbid, nggak ada hipertensi, nggak ada penyakit yang tadi-tadi itu, mereka juga ternyata ada kematian terkait itu. Setelah diteliti ternyata ada overweight atau obesitas tersebut. Dan juga usia yang 60 tahun ke atas. Alhamdulillah Bayangkara Banjarmasin, kami sangat bersyukur ada pasien kami yang umurnya 72, tapi dia survivor. Karena dari mental psikisnya dia kuat. Mental psikisnya dia tidak drop, sehingga apa ya, kebersihan perawatan tuh cukup membantu dari psikis mereka yang bisa dikendalikan seperti itu. Lanjut Mas. Oke, dari tadi sampaikan bahwa SARS-CoV-2 itu adalah virusnya. Jadi bukan penyakitnya, ini virusnya. Dia mempunyai karakteristik di envelope, dia lipofilik, jadi terbungkus dari lapisan yang lipid ya, lemak, non-segment, dan juga berdiameter 65 sampai 125 nanometer. Dan ternyata ini adalah teridentifikasi jadi hampir sama dengan MERS ya, hampir dengan MERS, tapi dia bermutasi. Dan baru-baru ini ternyata banyak juga rekan-rekan, kebetulan saya juga concern terkait dengan virus ini di Surabaya sudah mulai bermutasi. Jadi saya sampai merinding ya, sampai bermutasi. Jadi benar-benar virus ini tuh tidak rigid dan hal baru, sehingga para peneliti selalu mengupdate terkait dengan gejala-gejala dan juga efek dari penyakit ini yang berbeda-beda setiap pasien. Dan ternyata ada mutasi genetik dari virus tersebut. Lanjut. Oke, ini sudah pada tahu semua ya, dia dari Cina, simptomnya dia fever, chest pain, terus ada sakit dada. Ini yang sesuai dengan buku, sesuai dengan literatur. Ternyata yang di lapangan, seperti di Bayangkara, mereka bisa bermutasi. Misalnya awalnya penyakitnya tipes, ternyata ada yang si COVID-nya ini ngikut gitu. Jadi terus juga diabetes, demam berdarah. Dia ngikut tuh. Jadi awalnya demam berdarah, akhirnya kita geser ke isolasi COVID. Dia menunggangi terkait dengan penyakit penyerta tersebut. Jadi sudah tidak bisa kita berpedoman pada literatur, oh ini gini-gini, yaitu memang sebagai pengayaan kita, tapi tidak seperti itu juga di kenyataannya. Dia, kalau yang pasien-pasien saya tanya, awalnya mereka ada yang anosmia, tidak bisa menghirup atau tidak bisa membau, tapi juga banyak juga yang nggak ada gejala itu. Mereka rata-rata ada yang demam cuma 1 hari, atau rasa kayak sakit badan, apa-apa. Jadi benar-benar tidak bisa spesifik terkait dengan gejala dari coronavirus disease ini. Jadi dia spreadnya via coughing dan sneezing, jadi batuk dan juga bersin. Dan yang terbaru lagi, bicara pun juga bisa terpapar virus tersebut. Lanjut. Oke, ini kami ambil dari beberapa jurnal, dan juga saya juga ikut sosialisasi terkait dengan penanganan COVID di sini. Paling sering melalui 2 kontak, itu kontak sentuhan langsung melalui benda. Makanya itu kenapa tangan kita ini adalah salah satu faktor utama terkait dengan penyebaran virus ini, karena apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh itu berpotensi terkait dengan penularan virus ini. Dan juga yang kedua terkait dengan transmisi droplet yang saya sampaikan tadi, melalui batuk, bersin, dan percikan apapun dari orang yang terpapar virus tersebut. Ukuran partikel juga cukup kecil, partikel bisa mengenai mukosa, selaput lendir, mata, hidung, mulut. Jadi memang segitiga muka ini yang paling beresiko terkait itu. Ya, lanjut. Jadi pada awal Juli WHO memperbarui ringkasan ilmiahnya bahwa ternyata juga bisa melalui airborne.
Jadi dia bisa melayang di udara terkait dengan sirkulasi udara. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait dengan ventilasi yang buruk berhubungan dengan penularan virus melalui airborne. Lanjut. Jadi ini yang salah satu literatur statementnya bahwa dia bisa melalui airborne, melalui droplet mulut dan ternyata katanya jurnal ini bahwa bisa mentransmisi melebihi dari 1 meter. Jadi benar-benar kita nanti harus menjaga diri kita. Kalau bisa jangan deket-deketan dulu deh, yang pacaran udah jangan deket-deket dulu deh, ya. Ada yang pacaran nggak nih? Nggak ada ya, kalau FKG malam nggak ada yang pacaran. Berteman baik aja ya Mas ya, Mas Akbar ya, atau Mbak Novi. Ya lanjut. Oke, di sini rantai infeksi ini juga dari para peneliti dan juga dari Kemenkes kami dapatkan bahwa agen infeksius itu merupakan sumber dari virus ini melalui manusia, alat lingkungan. Pintu keluarnya bisa mukosa, kulit yang cedera atau luka. Cara transmisinya tadi saya sampaikan kontak droplet airborne melalui manusia bisa mukosa, mukosa hidung, mukosa mata. Terus dia kalau imunitasnya rentan, imunitas kita menurun, dan faktor resiko mereka bisa terkena agen ini. Jadi itulah kenapa kita harus benar-benar menjaga imunitas kita. Lanjut. Oke, jadi adik-adik sekalian, ini benar-benar harus kita jalankan dengan seksama dan komit bahwa harus waspada terkait dengan virus ini, terutama di masyarakat umum. Bisa di rumah, di tempat kerja, atau saat bepergian. Di tempat kerja ini mungkin tempat kuliah bisa ya. Jadi selalu lakukan hand hygiene. Hand hygiene adalah yang paling utama, jadi backbone-nya pencegahan infeksi. Kalau adik-adik tangannya tampak kotor, cuci dengan sabun dan air mengalir. Oh ini saya lupa. Cuci dengan sabun, air mengalir, dan keringkan. Itu yang selalu miss. Kita selalu pakai sabun, air benar. Nggak kering, basah. Itu ternyata juga menjadi penularan dari virus dan bakteri yang ngumpul lagi di tangan kita yang basah tadi. Jadi adik-adik sekalian yang DMT di sini jadi agen yang membuat perubahan di kampusnya. Jadi nanti ini tolong di-share, kita harus share kebiasaan-kebiasaan baik ini sehingga komunitas adik-adik yang ada di FKG Unlam itu terjaga. Jadi kita harus bertanggung jawab atas komunitas kita. Kebetulan saya juga rumah sakit Banjarmasin kan saya sampaikan tadi bahwa rumah sakit rujukan COVID. Jadi kita saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang miss terkait dengan hand hygiene. Satu terkena, komunitas kami pasti akan hancur. Jadi rumah sakit akan tutup dan pasti akan istilahnya tidak bisa memberikan pelayanan lagi. Jadi benar-benar harus kita jaga terkait dengan yang pertama backbone adalah kebersihan tangan. Yang 6 langkah silakan cari di Google, udah tahu semua mungkin ya. Kalau kami rumah sakit Bayangkara Banjarmasin punya lagunya nih, tapi jangan ketawain ya, coba saya tanya. Saya sambil memberikan adik-adik satu share terkait dengan cuci tangan kalau pingin nggak bingung. Jadi ya, kita pakai lagu. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, kunci jari-jari, putar ibu jari, lalu kuku jari. Tepuk tangan anak-anak, semua tepuk tangan dong. Kok aku udah bingung semua sih, jadi makanya ayo dong, nggak usah ini ya, nggak usah tegang, kita santai aja ya, santuy. Kalau kata anak aku santuy mami, ya oke, santuy. Jadi 6 langkah itu benar-benar dilaksanakan meskipun Anda pakai yang hand sanitizer atau yang pakai sabun, air. Jadi memang 6 langkah tadi lakukan. Jadi ini sudah penelitian. Jadi dengan kita 6 langkah tersebut, semua permukaan kita berapa ya, 17 permukaan itu semua kena. Jadi kalau Anda lakukan dengan benar, Anda pasti akan terbebas dengan virus-virus yang nempel di tangan-tangan kita. Termasuk jadi terakhir kuku jari pun kena. Ya, jadi ini semua sudah diteliti oleh WHO dan ini sudah menjadi standar bagi kita semua. Lanjut.
kewaspadaan kedua adalah penggunaan alat pelindung diri. APD yang digunakan berdasarkan resiko. Jadi kalau adik-adik yang di lapangan atau yang istilahnya tuh hari-hari, itu APD-nya adalah minimal masker. Masker, pelindung muka. Kalau memang nanti saya jelaskan lagi berikutnya, nanti sesuai dengan resiko yang dihadapi. Jadi kalau misalnya mau jalan pakai ini double, pakai N95 itu berlebihan. Jadi kita ketahui dulu resiko yang kita hadapi itu apa, baru kita pilih APD tepat dengan kita. Misalnya nih, Mas Akbar mau ke Duta Mall, udah pakai face shield, masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot kan berlebihan. Jadi tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi. Jadi gitu, sebenarnya memang bisa berlebihan, tapi kan kayak aneh dan terlalu berlebihan itu tidak baik. Yang ketiga adalah pengendalian lingkungan. Kita harus membuat lingkungan kita tuh sehat, udara bersih, sistem ventilasi adekuat. Jadi yang tadi disampaikan bahwa ini airborne, itu sebenarnya berhubungan dengan ventilasi kita. Kebanyakan dari kita seneng banget tuh di tempat yang ber-AC. Mulai sekarang, kalau adik-adik berkumpul misalnya kerja kelompok, itu tolong kalau bisa tempat yang luas dan maksimal adik-adik harus antar jarak 1 meter dalam radius 1 meter. Depan 1 meter, ke samping kanan 1 meter. Dan juga cari yang, kalau yang ber-AC, buka jendelanya. Memang sih AC-nya jadi tidak berguna. Kalau bisa memang itulah ventilasi yang harus adik-adik mulai biasakan mulai sekarang. Karena tadi tuh kita menjagain airborne tadi. Jadi dengan ventilasi yang adekuat, ini termasuk pengendalian lingkungan. Terus lingkungan permukaan bersih, lakukan desinfeksi. Jadi apa yang adik-adik sering mau pegang apa-apa, semprot dulu. Dan juga ini mungkin mengingatkan juga terkait dengan kalau adik-adik sering makan atau minum kopi yang apa ya, titik-titik jiwa atau apa gitu. Jadi kalau bisa benar-benar desinfeksi beneran. Memang kalau saya lihat sih plastiknya kayak memang tertutup, oke. Tapi dalam saat pengantarannya apakah itu terpapar atau tidak, kita harus bersihkan yang khusus dengan peralatan makan kita atau apa, harus benar desinfeksi. Benar-benar kita harus kewaspadaannya agak over ya, tapi tidak masalah demi kebaikan kita sama-sama. Dan kalau bisa, itu adalah kita biasakan untuk mengolah makanan dan minuman kita sendiri. Sehingga kita tahu bahwa ini terjamin kebersihannya. Emang sih kalau adik-adik kan pasti senang kongko-kongko di depannya kampus tuh ya, yang CAL yang ada kumisnya itu mungkin senang di situ, tapi kan itu juga beresiko. Kalau kongko-kongko di situ kita nggak tahu dia permukaan mejanya bersih atau tidak, kan juga tidak dibersihkan secara optimal oleh petugasnya dan lain sebagainya terkait dengan makanannya, tempat makan itu harus benar-benar aware terkait itu. Kalau misalnya di rumah kan kita jelas tuh, di rumah pasti dicuci dengan sabun yang proper atau apa, kita sudah pasti yakin. Tapi kalau di luar, kalau bisa bawa peralatan sendiri, kalau bisa kayak beli makan itu pakai peralatan sendiri, sudah jangan benar-benar adik-adik harus kewaspadaan ini harus ditingkatkan. Terus penyediaan air bersih yang standar. Lalu yang keempat adalah etika batuk. Sudah tahu ya etika batuk ya. Jadi kita kalau batuk kita harus ke bahu kita. Jadi biar mengurangi terkait dengan terpaparnya virus ini kemana-mana. Selanjutnya hand hygiene, pakai masker medik, jaga jarak aman lebih dari 1 meter. Lanjut. Oke, ini protokol kesehatan, pelindungan kesehatan masyarakat. Jadi katakan adik-adik sekalian, untuk prevent, ini termasuk yang saya laksanakan juga KIE. Jadi kita share informasi, mengingatkan kembali, adalah untuk tindakan pencegahan terkait virus ini. Jadi untuk memutus mata rantai adalah salah satunya adalah memberikan sosialisasi secara terus-menerus di kelompok yang banyak. Ini termasuk langkah preventif bagi kami untuk mengurangi mata rantai dari penyebaran virus tersebut. Screening, jadi setiap tempat umum sekarang ada screening pakai thermal gun. Jadi nanti kalau seandainya FKG Unla mau memulai perkuliahan, ya harus ada protokol terkait ini. Sosialisasi, desinfeksi, kayaknya. Deteksi titik kritisnya apa? Misalnya di tempat adik-adik ada orang tua atau apa, ayo
kita jangan memberikan virus kepada yang kelompok-kelompok beresiko tersebut. Jadi adik-adik, kalau bisa saya sarankan, kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Keluar hal yang perlu. Kenapa sekarang ada WFH, kuliah daring, nggak apa-apa, karena kita memang melindungi komunitas kita semua. Kalau nggak penting-penting, nggak usah ke DM. Kalau nggak penting-penting, nggak usah kuku-kuku. Sudah, stop. Mending you stay at home, ya. Terus respon, tracing, pelacakan kontak, ini sudah kami lakukan untuk masyarakat Polri. Kebetulan kami juga punya tes PCR, rapid test juga kami laksanakan di Rumah Sakit Bayangkara. Alhamdulillah dapat hibah dari BPBD, jadi kami bisa ngecek atau swab itu 1 hari selesai. Jadi pasien kami alhamdulillah bisa cepat pulang terkait dengan kemudahan tes PCR yang ada di rumah sakit kami. Lanjut. Oke, resikonya, jadi saya sampaikan tadi bahwa usahakan hindari tempat berkumpul banyak orang. Karena banyak orang itu kita nggak tahu deh, dia ada usia berapa, kondisi kesehatannya kita nggak tahu. Jadi anggap aja yang Anda tidak kenal, yang itu adalah mereka positif. Sehingga itu menambah kewaspadaan kita. Jadi kita harus suudon kalau masalah COVID ini. Suudon bahwa mereka ini terpapar semua, karena teori pandemi adalah kita nggak bisa lihat, oh ini kayaknya cantik nih, kayaknya nggak kena COVID, nggak bisa lihat itu. Oh ini kayaknya pangkatnya jenderal, oh ini dosen kayaknya nggak COVID, nggak bisa, karena kalau teori pandemi semuanya positif, anggap semua positif, meskipun sahabat terbaik pun, meskipun apa, jadi itu anggap positif, sehingga itu meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi ini juga kemarin diceritain suami saya bahwa di masjid di dekat rumah saya ini juga tempat ibadah ini masih belum paham. Jadi imamnya itu malah, ayo sini, kumpul, ke depan, rapatkan sopnya, COVID nggak akan nyerang kita, ini kita dilindungi Allah. Iya oke, kita memang Allah pasti melindungi kita, tetapi kita akan berikhtiar terkait dengan virus ini sudah ada epicentrum terkait tempat ibadah itu ada yang terjadi. Jadi sebenarnya itulah yang perlu kita sosialisasikan. Jadi adik-adik yang di sini, saya mohon menjadi agen saya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu keluarga, mau teman, mau apa. Jadi setelah dari saya sampaikan ini, ayo kita sama-sama yuk memberikan informasi yang benar terkait dengan virus ini. Jadi ini banyak sekali epicentrum dan kluster baru yang akan terus terjadi apabila perilaku seperti itu tidak bisa dihilangkan. Jadi ayo sama-sama kita coba bantu Indonesia untuk pulih dengan berkebiasaan dengan adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Oke, ini adik-adik bawa cuci tangan, gunakan masker. Jadi awareness kita dari kewaspadaan kita, saya ingatkan kembali, harus sering cuci tangan. Ternyata kita juga harus menjaga imunitas kita dengan konsumsi gizi seimbang. Oke, saya sangat tertarik dengan hal ini karena generasi milenial secara adalah pengkonsumsi makanan yang tidak jelas. Kenapa saya bilang? Mohon maaf ya, adik-adik. Kita harus sharing terkait hal yang benar. Kebetulan anak saya juga generasi milenial yang suka minum boba-boba, makan cireng, basreng. Siapa yang suka cireng? Siapa yang suka pentol? Angkat tangannya. Oh, nggak ada yang suka pentol ya, alhamdulillah. Oh ya, oke. Apakah Anda pernah melihat kandungan gizinya? Apakah Anda pernah melihat nutrition fact-nya? Oke. Adik-adik harus lebih cerdas lagi terkait dengan pemilihan makanan yang Anda konsumsi. Jadi, intinya adalah adik-adik harus makan yang sesuai dengan bentuk aslinya. Misal, ayam goreng jadi ayam bakar, oke, it's okay. Tetapi ayam dibuat nugget, dibuat pentol, semakin dia diolah, tambahan pengawet dan lain sebagainya, semakin tidak sehat dan nilai gizinya tidak ada. Jadi kadang orang salah kaprah. Oh, saya sudah makan, sudah ini makanannya apa? Keripik, ini pentol. Apakah itu makanan? Sebenarnya kita ini zolim dengan diri kita. Kita zolim dengan anugerah Allah yang sudah memberikan kita raga, yang alhamdulillah tidak ada cacat, tidak ada apa. Ayo kita sama-sama
aware terkait dengan apa yang kita makan. Coba deh satu hari nanti ya, coba deh. Satu hari ini makannya apa aja nih? Misalnya pagi, siang, malam. Oh, pagi ini Dokai, lontong, lontong sayur. Nah, coba itu lihat itu lontong berapa kalorinya, coba dilihat. Mana nih proteinnya mana? Mana nih vitaminnya? Coba cari itu aja deh. Pokoknya yang penting Anda makan apa yang sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya singkong. Singkong itu kalau bisa direbus, dikukus. Jangan yang sudah jadi tela-tela, dikasih pewarna, dikasih perisa, barbeque. Nah, yang ketawa-ketawa nih kayaknya, hehe. Jadi beneran nih anak saya juga kayak gitu ya. Jadi itu hal kecil, tapi itu tiap hari seperti itu. Pentol belum lagi dicucuk sini, cucuk situ, mana jadi sausnya itu terbuka luas saudara-saudara. Jadi nggak tahu deh apa aja itu virus apa masuk semua, kita kan nggak tahu. Jadi bener, sebenarnya saya tahu, saya kuliah emang senang tuh makan kayak gitu, tapi kebetulan saya senang juga makanan yang sayur-sayur suka banget. Jadi dia masih terrilis terkait dengan hal itu. Jadi nanti konsumsi gizi seimbang ini luas banget adik-adik. Jadi kalau bisa terapkanlah yang ini. Konsumsi gizi seimbang, daya tahan tubuh, istirahat cukup, olahraga. Oke, olahraga. Yang ditampakkan olahraga adalah Anda bergerak tubuh minimal 30 menit. Kalau anak-anak milenial sekarang kan tuh sepedaan, oke, sepedaan, habis itu depannya hotel global atau itu dudukan, foto dulu, itu belum 30 menit udah duduk, nanti sepedanya itu belum nggak dimasukkan di olahraga. Jadi kalau yang ketawa-ketawa ini kayaknya sih merasa ya atau gimana gitu ya. Jadi kalau bisa olahraga tuh beneran gitu loh. Nanti kalau misalnya olahraga sepedaan sampai banjar apa sampai mana makanan pulang buka masker, nah itu sebenarnya adalah kebiasaan yang buruk. Karena pada saat kita habis olahraga, habis itu kita kumpul-kumpul makan sama-sama, itu menimbulkan epicentrum baru, klaster baru. Jadi udah banyak pengalaman terkait hal itu. Jadi rekan-rekan, adik-adik sekalian, ayo kita coba benar-benar olahraga ini kita tempatkan ke cara yang benar. Sementara di Polda Kalsel kita disyaratkan untuk olahraga mandiri. Jadi untuk meminimalisir terkait hal itu. Yang dibilang olahraga adalah Anda harus olah tubuh minimal 30 menit, akumulasi dalam seminggu adalah 200 menit. Jadi kalau bisa 3 jam, 3,5 jam total dalam seminggu. Itulah yang dibilang olahraga. Oke, selanjutnya adalah kelola stres. Oke, kelola stres ini adalah hal penting bagi kita dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi generasi milenial nih biasanya itu baper atau stalker statusnya siapa gitu, terus lihat ini IG-nya siapa, terus aduh kok nyesek ya, aduh itu bener-bener deh. Mulai sekarang hindari kegiatan yang tidak penting. Ini pada banyak senyum nih. Jadi udah deh nggak usah kita terjebak dengan sosmed. Kebetulan saya tipe yang tidak suka sharing sosmed karena saya merasa saya sudah sangat bersyukur dengan kondisi saya, dengan 2 anak laki perempuan, dengan keluarga yang sudah istilahnya proper, di pekerjaan juga nyaman. Jadi saya tidak perlu men-share terkait dengan hal-hal yang tidak penting menurut saya. Jadi kalau saya share, pasti kan saya pasti akan berupaya, aduh nanti share apa lagi ya, yang viral apa lagi. Itu membuat saya berpikir keras. Itu menurut saya tidak satu hal yang penting. Jadi mulai sekarang, kelola stres dengan baik, nggak usah baper, nggak usah lakukan hal yang penting-penting saja dalam hidup kita. Ya, jadi ini suatu learning point buat adik-adik sekalian, lakukan hal yang penting. Nggak usah ngurusin orang, nggak usah ingin dipuji, nggak usah kalau nggak ada aku, sudah deh, capek deh, udah yang penting udah ngurusin kita sendiri aja deh, kita jadi belum benar istilahnya gitu ya. Ini adik-adik masih panjang nih, itunya jalannya. Jadi kalau stresnya mulai sekarang udah sedih, baper, terus galau, aduh, kalau kerjanya itu tambah galau lagi, karena pasti lingkungannya lebih keras lagi terkait itu. Oke, kelola penyakit penyerta. Gimana kita kelola penyakit penyerta adalah, mumpung ada dia masih muda, lakukanlah pola hidup sehat, saya sampaikan tadi. Makanlah yang bergizi seimbang, karena adik masih panjang jalannya, jadi jangan sampai adik menabung penyakit penyerta tersebut dari sekarang. Kalau Anda suka makan garam, suka makan yang gorengan, yang nggak jelas dari sekarang, Anda akan merasakan 10 tahun atau 5 tahun berikutnya. Itu pasti, karena sudah banyak studi menyatakan bahwa
Dengan pola makan yang buruk, pola hidup yang buruk, cepat sekali untuk tubuh kita memberikan sign beberapa penyakit-penyakit. Rata-rata ada yang hipertensi, diabetes, dan juga jantung. Jangan salah ya adik-adik ya, bahwa penyakit itu karena makanan olahan. Oke, sekarang ada McD. Oh, senang banget saya udah McD. Waktu dulu saya kalau ke Surabaya masih selalu membungkus McD. Karena tidak ada di Banjar, tapi sekarang sudah ada. Tapi jangan buat itu suatu gaya hidup. Oke, nggak apa-apa makan itu, tapi sebulan sekali. Atau seminggu sekali. Jadi, kelola dengan baik. Dan juga jangan salah terkait dengan mie instan ya. Mie instan kan udah sering tuh. Yang lagi viral-viral sekarang mie instan. Ayo kita coba menjadi konsumen yang cerdas. Apa nih? Isinya apa? Nanti buat tubuh saya jadi apa? Coba mulai sekarang kita berpikir cerdas untuk kehidupan kita di masa akan datang. Oke, jaga jarak, hindari kerumunan. Sudah kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Kalau dari luar langsung mandi, jangan sentuh apapun. Kalau bisa pada saat dari luar, datang cuci tangan, kalau ada wastafel di depan langsung pakai sabun, baru masuk rumah, ganti bajunya, mandi. Ya, lanjut. Duh, udah jam berapa ya? 8.24 ya. Halo? Mohon izin Ya. memotong dokter. Waktu untuk penyampaian materinya tersisa 10 menit lagi. Ya, maaf ya. Oh, ya. Oke, ini perilakunya ya. Oke, tadi saya sampaikan lanjut 6 langkah cuci tangan 1-2 meter lanjut ya. Ini di Polri kami sudah diajari seperti ini. APD tipe 1 seperti ini. Jadi ada Google, ada masker dan juga hand sanitizer. Jadi petugas yang di lapangan kami minimal memakai ini. Yang kedua, pelindung diri personal khusus. Biasanya yang melakukan pemeriksaan kesehatan, dan yang ketiga ini apabila kita melakukan swab atau melayani pasien yang pasien COVID. Lanjut. Oke, kita harus mempunyai SOP ini. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi kayak ini standar pelindung diri. SOP-nya harus menyiapkan dulu alatnya. Kayak ini harus tahu tuh apa aja ya. Jadi nanti bisa di share yang ini, nanti bisa PDF Mbak kalau misalnya ingin tahu. Lanjut. Oke, jadi tahap melakukan pemakaian APD, mencuci tangan, memakai sarung tangan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Lanjut. Ada 4 hal yang menjadi perhatian dalam memilih APD. Harus resiko kita kaji dulu resikonya seperti apa ke petugas. Kalau misalnya cuma keluar rumah dia cukup masker atau face shield atau yang memang harus melaksanakan misalnya pemeriksaan gigi pun kami lakukan. Jadi kami tidak menghindari pasien. Kami mengaji resiko pajanan tersebut. Jadi kita pakai APD level 2. Lanjut, cara makan ya melepas APD. Lanjut. Prinsipnya harus hand hygiene terus. Jadi hand hygiene harus tahu yang 6 langkah tadi. Gunakan sebelum mulai bekerja. Jangan pakai ulang APD yang disposable. Jadi kalau yang bahan sponbon, kalau bisa itu dibuang langsung ya, dan juga ada caranya untuk membuangnya. Pencucian APD juga ada caranya, segera ganti APD bila tercemar atau rusak. Kemarin kita dapat bantuan APD, ternyata ada yang resletingnya ternyata rusak karena mungkin murah ya, jadi kita nggak pakai karena akan memberikan resiko bagi anak buah kami. Hindari mengatur kembali terminal APD selama bekerja. Lanjut. Ya, ini adik-adik kita tahu kalau level 1 tenaga kesehatan triase sebelum pemeriksaan, dia memakai masker surgical ya, kita pakai surgical, handscoon, baju kerja, dan alas kaki. Ini di poli umum seperti ini. Untuk yang triase COVID, kami juga ada triase COVID di UGD, ruang isolasi COVID, pemeriksaan imaging dia pakai level 2. Ya, pemeriksaan instrumen medis, ya, lanjut. Ya, ini yang level 3 yang kita laksanakan untuk pasien-pasien yang terpapar di dalam. Jadi nggak semua harus pakai level 3. Jadi kita lihat dari resiko pajanan dari penyakit tersebut. Lanjut, untuk swab pun pakai level 3. Ya. Jadi ini cara memasang, ada tahapannya. Jadi nanti bisa aja kita share terkait ini. Jadi cara masangnya ada. Jadi nggak asal pasang mau kepala dulu apa enggak, tapi ada tata caranya. Cara melepasnya itu yang paling krusial. Jadi kalau yang adik harus perlu ketahui adalah cara pasang dan melepasnya. Tapi yang krusial adalah melepas. Kebanyakan anak buah kami ada yang terpapar, ada karena cara melepas yang salah. Kalau cara melepas yang salah, ternyata virusnya masih nempel ternyata di tangan, misalnya handscoon dulu, ternyata virusnya kemana-mana. Jadi terpaparnya dari cara melepas yang salah. Nanti akan saya share terkait videonya, nanti lewat Mbak Novia, nanti saya share. Lanjut.
Oke, ini selama perjalanan tempat kerja, jadi kita harus menjaga diri kita di pekerjaan kita supaya healthy workplace. Kalau adik-adik mungkin healthy kampus ya, jadi nanti bisa juga beradaptasi dari sini. Pergerakan orang, interaksi manusia, kontak fisik, resiko kontaminasi. Yuk lanjut. Oke, siapa berperan? Jadi semua berperan. Jadi nanti mestinya dekan FKG juga harus mempunyai kebijakan. Ini pekerja bisa diterapkan. Ini pekerja ini maksudnya mungkin mahasiswa kalau ini ya. Pembina fungsi itu misalnya rektor. Dia harus mempunyai kebijakan terkait dengan pemantauan dari pencegahan penularan COVID-19 ini. Lanjut. Ya, langkah penerapannya, bentuk tim penanganan COVID, identifikasi risiko, persiapan tempat kerja yang sehat dan aman. Misalnya persiapan tempat kuliah Anda dengan aman. Ada self-assessment-nya, pengaturan jarak, kebersihan, dan APD harus benar-benar lengkap. Implementasi pengawasan protokol, dan apabila ada terjadi hal-hal itu harus koordinasi dengan dinas kesehatan, yaitu melalui puskesmas kalau untuk yang skala kecil dan rumah sakit. Lanjut. Protokol adaptasi baru dari rumah. Nah ini nanti adik-adik yang baru terapkan. Jadi ini bisa untuk mahasiswa juga. Pastikan benar-benar sehat, saat bekerja. Jadi kalau tidak sehat, Anda jangan keluar. Anda merasa sumar, badan itu nggak usah keluar, nggak usah interaksi dengan orang. Lalu gunakan masker, jaga jarak aman, tidak menyentuh muka. Di tempat kerja cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap jaga jarak, selalu lakukan itu yang saya ulang berkali-kali. Sampai rumah mandi, ganti baju, bersihkan peralatan yang dibawa handphone semprot dengan hand sanitizer. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan makanan sehat, dengan olahraga, dengan berpikir sehat. Lanjut. Oke, ini tentang masker. Lanjut. Jadi ada 3 macam masker ya, ada masker medik yang kita pakai, surgical mask untuk menutupi kita, hidung mulut kita. Ini yang kita sarankan untuk hari-hari. Dan penderita yang batuk. Lanjut. Dan juga ada respirator N95. Ini yang kita gunakan kalau memang ada di isolasi COVID atau juga triase COVID, kita karena jumlahnya respirator N95 adalah terbatas sehingga kita harus cuci ulang karena keterbatasan itu pun juga maksimal 3 kali cuci dan juga ada perlakuan khusus. Lanjut. Ya, untuk masker kain ini saya ingatkan adik-adik, ini juga membantu kita untuk source control. Setidaknya terdiri dari 3 lapis kain. Kami tidak menyarankan yang selapis kain yang kayak pakai scuba, yang bahan scuba itu kan selapis aja. Jadi mulai sekarang adik-adik kalau mau pakai masker kain, usahakan yang terdiri 3 lapis kain. Percuma adik-adik mau pakai yang 1 lapis yang gambarnya ada kumisnya, ada itu. Emang lucu-lucu tapi dia tidak optimal untuk melindungi kita. Jadi kalau bisa mulai sekarang, enggak, kalau memang masker bedah mahal atau apa, enggak masalah, kita cuci untuk yang, dan kita cari yang masker kain yang 3 lapis minimal. Ya. Lanjut. Bahwa ini kita ketahui dari studi terakhir dari Kemenkes pun, bahwa yang resiko turun apabila kita menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu minimal, protokol minimal standar bagi masyarakat umum. Lanjut. Oke, petunjuk pemakaian menggunakan masker. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah pemakaian. Pemakaian masker harus menutup hidung dan mulut, tali pengait ikat, kaitkan ke belakang atau ke telinga. Jangan menyentuh permukaan yang dipakai. Jangan menyentuh yang depannya, tidak boleh, sudah tahu semua ya. Bila basah atau kotor, ganti dengan masker yang bersih. Misalnya nih kita habis hatching, habis sneezing ya, ada cara melepasnya, dia dari talinya, terus ditutup luarnya. Ya, jangan sampai asal buang gini aja. Jadi kalau Anda langsung buang seperti ini, Anda turut membantu penyebaran virus itu kemana-mana. Jadi ada cara untuk melepas masker atau membuang masker. Jadi yang bagian luar ditutup ke dalam, baru masukkan ke tisu atau apa, baru digulung, baru dibuang. Jadi jangan asal buang masker yang sekali pakai. Jangan sentuh, cara melepasnya ada, segera lakukan kebersihan tangan setelah melepas, cuci tangan lagi ya. Terus kalau masker kain bisa dicuci bersama baju lainnya. Lanjut. Oke, ini adik-adik kita sharing aja, jangan melakukan hal yang tidak benar, ini yang disilang-silang, tolong jangan dilakukan. Tadi saya sampaikan jangan memegang-megang, jangan taruh di bawah, jangan taruh di atas. Itu saya yang taruh di kepala itu sering saya lihat itu di
Kalau kita tempat makan apa mesti taruh di sini, jadi kayak bando gitu. Jadi salah ya. Jadi adik-adik yang pakai jilbab, pakai apa, udah masknya jangan taruh di sini. Jadi kalau memang lepas aja, tutup yang bagian luar ditutup, disimpan. Jangan pegang yang bagian luarnya lagi. Kalau bisa diganti, diganti. Oke, lanjut. Oke, kewaspadaan tidak boleh digunakan apabila dengan orang dengan kesulitan bernafas. Jangan digunakan masker apabila dengan kesadaran menurun. Ya, ini perhatikan benar-benar adik-adik. Jadi, dan juga jangan tidak gunakan pada anak balita. Jadi ini tidak boleh digunakan masker tersebut dan juga tidak digunakan pada orang yang tidak bisa melepas masker tanpa bantuan. Misalnya orang yang dengan kesadaran menurun, jangan ditutupi dengan masker. Jadi malah dia akan kesulitan bernafas. Lalu jangan menggunakan masker sebagai pengganti social distancing ini ya, ingat ya. Jadi, oh saya sudah pakai masker. Jadi 3 ini utama. Hand hygiene, pakai masker, social distancing. Ini sudah protokol yang minimal. Jangan ada yang dikurangi, kalau ditambah oke, ditambah tadi yang masalah makan sehat, olahraga itu. Tapi yang 3 ini harus adik-adik camkan, harus itu minimal, protokol minimal. Hand hygiene, social distancing, pakai masker. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, langkah-langkah pengendalian ini CDC ya. CDC ini adalah suatu organisasi yang menjadi referensi dari Badan Litbang Kemenkes RI untuk publikasi ilmiah dari London bahwa langkah-langkah yang efektif di lokasi kerja atau lokasi kuliah adalah pengendalian secara engineering, yaitu seperti tadi pengaturan ventilasi, pengaturan kantor seperti apa, itu juga turut membantu terkait dengan pengendalian di lingkungan kerja. Pengendalian administratif, misalnya kebijakan, misalnya work from home atau kuliah daring atau apa, itu adalah pengendalian administratif. Terus praktek-praktek keselamatan saat bekerja dan alat pelindung diri. Ini versi dari CDC, yaitu Center of Disease Control and Prevention dari London ya. Lanjut. Oke, faktor penting di tempat umum. Oke, saya ulang-ulang lagi ya, pakai masker kain 3 lapis. Sudah tidak memungkinkan pakai pelindung muka, face shield. Jadi minimal masker dan face shield. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 1 meternya itu adalah diameter. Diameter ya, jadi kanan kiri itu 1 meter. Jadi bukan hanya ini aja, tapi depannya dekat sama aja ya. Jadi radius 1 meter. Kalau bisa lebih boleh. Taati prosedur kebersihan tangan. Lakukan etika batuk kalau kita bilang ya. Ventilasi adekuat dan ruangan. Perhatikan ada setiap hari di rumah sakit kami melakukan desinfeksi berupa penyemprotan desinfektan setiap malam. Jadi setiap hari dia bersih lagi untuk mencegah terkait dengan virus itu menempel di permukaan dalam rumah sakit. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan ya. Is wearing rubber glove while out in a public effective in preventing any coronavirus? Ternyata jawabannya no. Kita pakai sarung tangan tidak mencegah kita terkait dengan coronavirus. Jadi yang penting adalah mencuci tangan dengan baik. Jadi adik-adik, ayo kita perbaiki sosialisasi yang salah di masyarakat kita. Sebenarnya pemakaian sarung tangan di jalan-jalan itu adalah salah. Malah sarung tangan ini akan memberikan apa ya, transfer virus dari permukaan ke permukaan yang lain. Tambah banyak yang terpapar. Jadi kalau bisa ya cuci tangan aja, sudah nggak usah pakai tambahan pakai pakai masker apa pakai hand glove apa nggak usah. Kecuali memang Anda bekerja di kesehatan misalnya. Ya. Lanjut ya, oke. Di sini dari beberapa satu literatur ya. Ini nanti adik-adik bisa dicamkan terkait bahwa sebenarnya dental profesional memainkan player great role untuk mencegah dari transmisi coronavirus. Tapi kita tidak boleh mencegah pasien datang. Tapi kita kewaspadaan kita terkait penanganan pasien. Kita harus bekerja secara etik medis sehingga pencegahan itu bisa kita minimalisir. Jadi bukan kita mencegah pasien datang, tetapi kita yang harus cerdas untuk meminimalisir kontak itu terkena kepada kita. Jadi virus ini tidak merubah kita menjadi dokter membantu orang. Jadi tetap harus membantu orang ya. Lanjut.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Salam sehat, bugar, produktif. Jadi ini saya kutip dari Kemenkes bahwa kita harus semangat NKRI, niat baik, kerja keras, rasional, dan ikhlas. Kita harus kerja cerdas. Jadi mulai sekarang ini bisa dicamkan untuk kehidupan adik-adik di berikutnya. Mungkin itu adik-adik sekalian, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa terdelivery dengan baik dan dipahami dan menjadi model adik-adik sekalian untuk di kehidupan berikutnya. Jadilah agen-agen perubahan di kampus adik-adik. Jadi berikan suatu pemahaman yang baik, sosialisasi KIE untuk menjaga komunitas adik-adik sekalian. Mungkin itu demikian dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Dewi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibuka untuk satu orang penanya terlebih dahulu ya. Jadi mekanismenya bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan nama di kolom komentar. Lalu nanti apabila sudah dipersilakan oleh moderator dapat menyampaikan pertanyaannya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan namanya di kolom komentar. Halo, Mbak Diva, kita ada waktu 5 menit ya? Oke, baik dokter. Ya, oke, 5 menit. Mungkin ada yang bertanya? Iya, dipersilakan kepada Nurfanza Muti Saputra untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan juga Dr. Dewi. Sebagai materi, izin diri, nama ulun Nurfanza Muti Saputra. Izin bertanya, dokter, Ya. seperti yang kita lihat, khususnya di Banjarmasin ini, masih banyak orang yang meremehkan protokol kesehatan ini, dok. Iya, Dan benar. juga masih banyak juga yang tidak menghiraukan pemakaian masker dan juga cuci tangan itu, dok. Sebagai tenaga medis, sebagai kita yang di bidang kesehatan itu, bagaimana kita cara tanggapan kita terhadap orang-orang seperti itu? Terima kasih, dok. Oke, terima kasih Nurfansa. Mau langsung dijawab? Ada lagi dua-dua kita ya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau enggak saya jawab langsung Mbak Diva ya? Iya, langsung bisa dijawab aja dokter. Oke, terima kasih Mas Nurfansa. Jadi ini adalah salah satu upaya kita sebagai tenaga kesehatan untuk meng-share terkait dengan protokol kesehatan yang 3 macam tadi. Memang kita tidak bisa mengubah dunia, tetapi adik-adik bisa mengubah perilaku di lingkungan kecil adik-adik sekalian. Kalau Nurfansa punya keluarga, paling enggak keluarga Anda dulu yang perlu Anda berikan pemahaman tersebut. Apabila keluarga Anda itu bisa, teman-teman Anda. Jadi kita tidak bisa, oh kamu sih nggak pakai masker, nggak bisa. Karena kita hidup di lingkungan yang sangat besar, masyarakat yang plural. Jadi memang kita tidak bisa mengubah dunia. Tapi kita bisa lakukan hal kecil yang bisa membantu. Itu yang bisa kita lakukan. Di sini ada 30 orang kan, seandainya saling share di sosmednya masing-masing, ingatkan temannya, teman SMA-nya, teman kuliahnya, teman SMP, itu hal yang sangat sudah cukup membantu terkait dengan protokol kesehatan ini gitu ya Mas Nurfansa ya. Jadi dengan kayak gitu Anda bisa mengubah paling enggak komunitas Anda, komunitas kecil Anda, komunitas teman-teman SD, SMP apa kalau bisa nanti disampaikan bahwa memang pandemi ini belum berakhir. Paling enggak dengan 30 orang ini, dengan lingkungannya ini paling enggak kita bisa menge-share ke 30 orang, misalnya satu orang 10 orang, jadi 300 orang yang tahu. Jadi kita itulah gunanya sosialisasi terkait dengan protokol ini. Jadi tidak masalah Mas Nurfansa, apapun yang Anda lakukan, adik lakukan satu hari, coba Anda lakukan hal yang produktif, yang bermanfaat bagi hidup adik sekalian. Apabila kita membantu orang, kita akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Nanti kita misalnya pingin ini ya, pingin ini, lancar karena kita niat baik tadi, NKRI tadi yang niat baik, ikhlas, rasional itu benar-benar kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita berbuat untuk negara ini melalui komunitas kita, itu suatu hal yang sudah luar biasa. Itu Mas Nurfansa bisa membantu jawabannya? Ini bisa bantu dokter. Terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama.
Ya, Terima kasih banyak dokter atas ya. jawabannya. Apakah Mm-mm. ada lagi yang ingin bertanya? Tapi kayaknya tadi kalau saya paparan tadi kayaknya udah jelas semua sih. Saya memang membuat paparan ini sangat apa ya komprehensif. Jadi saya ambil dari beberapa literatur dan juga beberapa sumber dan insya Allah sih mudah dipahami buat adik-adik sekalian. Jadi sekarang taking action. Apa yang saya sampaikan tadi, learning point-nya adalah yang pertama, selalu patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan minimal adalah yang 3 tadi, hand hygiene, uh, social distancing, dan juga pakai masker. Udah minimal itu dulu. Share ke teman-teman sekalian. Dan berikutnya adalah makan lagi seimbang, terus kelola stres, olahraga, pokoknya perilaku hidup kita, PHBS kita itu kita tanamkan. PHBS kita ya, pola hidup bersih dan sehat. Itu yang utama. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda bisa men-share kebiasaan itu kepada yang lain. Jadi dengan Anda menjadi role model terkait itu sudah cukup, udah luar biasa bagi komunitas Anda. Itu cukup membantu. Itu. Jadi adik-adik sekalian, ayo kita benar-benar mempunyai target bahwa kita bisa melakukan yang terbaik bagi negeri ini melalui apa yang Anda lakukan sekecil apapun, hal yang bermanfaat. Kalau kita niat baik, ikhlas saya sampaikan tadi, insya Allah Tuhan selalu memudahkan jalan kita. Dimudahkan, nasib kita baik, apa lancar. Karena kita adalah tenaga kesehatan, jangan salah. Kita orang yang bekerja di bidang kesehatan membantu orang. Niatkan dengan ibadah, niatkan dengan ikhlas. Ya, dengan begitu kehidupan Anda nanti akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mulai sekarang udah kerjain deh yang penting-penting, yang nggak penting. Kita selalu skala prioritas. Oh hari ini schedule saya ini. Oh ini penting, nggak penting, nggak penting, penting. Oke, lakukan yang penting, punya target, dan juga selalu berdoa. Itu yang paling utama, ada rekan-rekan ya. Itulah adik-adik sekalian bahwa saya sampai sekarang masih bisa sehat. Alhamdulillah saya tidak terpapar, meskipun rumah sakit saya rujukan COVID sekarang saya ngurusin pasiennya juga dari segi apa, alhamdulillah karena Allah masih melindungi saya. Dan Allah akan memilih siapa yang akan sakit. Gitu. Jadi banyak pengalaman yang kami dapatkan dari penanganan pasien COVID ini. Jadi semoga itu bermanfaat adik sekalian ya. Ini sudah 8.45, it's time for me to go. Terima kasih banyak atas atensinya. Yuk kita semuanya berubah, lebih sehat, lebih ikhlas, lebih manfaat. Oke, semuanya sukses semua buat adik-adik semua ya. Demikian dari saya, ini aku pamit lagi ya. Udah ini benar-benar closingnya ya. Terima kasih Mbak Diva, Mas Akbar, Mbak Novi yang selalu kontak saya berkali-kali ya. Alhamdulillah nggak bosan. Oke, nanti kapan-kapan kalau misalnya mau sharing lagi, saya senang. Insya Allah bisa. Kalau ada waktu saya pasti akan bantu untuk adik-adik semua. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.